dicemari terus dan dirusak, akhirnya tidak bisa menjadi senjata amunisi untuk melawan si krisis iklim ini gitu. Nah, kalau di pemerintah sendiri kan sudah ada ya sebenarnya kebijakannya untuk untuk membentengi segala macam upaya yang dapat merusak alam ini gitu, termasuk kalau ada kebijakan yang namanya, selain kita punya komitmen ya di tingkat internasional kepada dunia untuk menurunkan emisi, tapi kita juga ada berbagai kebijakan yang sebenarnya udah membentengi. Salah satunya adalah ada kebijakan yang namanya Volunetzing, Forest and Land Use, untuk kita supaya impas nih emisi yang keluar sama yang masuk itu impas di tahun 2030 itu udah ada kebijakannya. Itu juga kita juga punya komitmen NDC namanya yang untuk dunia ya kepada UNFCCC untuk mengurangi emisi, dan sekarang ini pemerintah lagi membuat yang namanya second NDC gitu namanya, untuk gimana komitmen kita, target kita untuk dapat menurunkan emisi baik di sektor di berbagai sektor ya, di sektor energi, di sektor hutan dan lahan, termasuk juga ada sektor kelautan gitu di sini, sampah dan lain-lain. Jadi itu sudah menjadi kewajiban kita gitu. Cuman gimana sih ini untuk menurunkan ini kan banyak ya tantangannya gitu, karena ya itu karena kita juga butuh katanya untuk pembangunan, tapi juga tapi selain itu juga kalau nggak dipertahankan nanti emisinya akan terus bertambah gitu. Nah, ada satu tantangan lagi, duitnya Indonesia cukup nggak sih gitu, dananya yang kita punyain gitu. Kalau katanya untuk si Volunetzing 2030 itu dana yang tersedia itu baru 74 juta triliun rupiah mungkin ya Bu ya. Tapi padahal dana yang kalau di dokumennya sendiri katakan yang diperlukan adalah 200 triliun rupiah gitu. Nah itu bisa nggak sih kita dapatnya gitu untuk bisa mengatasi semua. Jadi sebenarnya banyak aspek yang harus dibicarakan mengenai bagaimana kita bisa mengatasi krisis iklim ini, tapi juga dan solusi-solusi apa gitu yang sebenarnya bisa ditawarkan. Nah sekarang kita sudah punya yang di sini pembicara-pembicara hebat bersama kita. Sudah ada Ibu Dr. Nani Hendiarti, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi RI. Juga ada Ibu Frances Seymour, ini beliau Senior Advisor for Forests in the Office of the U.S. Special Presidential Envoy for Climate. Hi Frances, good to see you again. And Inandia Kusumawardani, pendiri dan Chief Operation Officer dari Carbon Ethics, dan Swi Tenia Puspalestari, ini co-founder dan direktur eksekutif dari Diverse Clean Action. Tuh kayaknya seru deh. Nah, tapi sebelum kita mulai, kayaknya kita mulai ke Slido dulu ya. Ada katanya ada Slido. Belum tampil tapi kayaknya nih kayak pesannya akan ada Slido dulu, karena nanti kita pengen tahu nih dari audience mengenai topik ini gitu. Ada mau yang ditanyakan pendapatnya dari audience untuk topik yang ini. Karena nih dan ini nanti setelah acara, oh ini udah tampil. Nah ini cukup, coba yang punya handphone ya di scan dulu. Ini pembicaranya nggak usah ya. Yang di depan, oh enggak. Saya juga susah soalnya megang ini dan megang mic sekalian. Tapi yang lain silakan langsung, udah ada pertanyaannya di situ. Silakan dijawab. Sudah di scan semuanya? Oke, sudah. Kalau yang jauh masih kelihatan ya, masih dapat kayaknya.
Kalau nggak dapet tuh ada bisa dimasukin tuh kodenya, ada hashtag INZS 2024. Bisa dimasukin hashtagnya INZS 2024. Oke, pertanyaan, saya nggak kelihatan nih kayaknya, jadi emang turun harus. Kata apa yang paling menggambarkan perasaan kamu tentang implementasi solusi berbasis alam di Indonesia? Loh, kurang. Itu yang paling banyak tuh kata kurang. Maksudnya kurang apa ya? Katanya apa? Kurang maksimal. Oke. Yang lain bagus, ada utopis, ada potensi, ada organik, ada kebanyakan, ada interested, ada impresif, ada belum termanfaatkan, ada berkelanjutan, kurang dipetakan, ada bobrok, ada not that good, ada sip, ada aksinya, ada khawatir, kurang impactful on progress, tidak berpihak kepada grassroots, needs, kok udah hilang? Nice, supar, saya nggak ngerti itu supar tuh apa ya? Oke. Challenging, kurang dipetakan, need improvements, mantap. Rindu, tidak serius. Oke, this is very broad. Ini belum menentukan nih yang ngomong gawat, ada yang bilang gawat. Oke, jadi ada yang optimis kayaknya, ada yang masih kurang optimis nih, kayaknya masih nggak yakin gitu. Emang bisa ya si solusi berbasis iklim ini dengan segala kondisi yang sekarang ini? Sementara ada apalagi kondisi politik mungkin ya mempengaruhi. Kondisi politik ada yang membuat cemas, ada yang membuat skeptis mungkin. Tapi kita harus optimis dong sebagai anak muda, ya nggak? Ya kan? Karena memang yang kita hadapi ini kan tadi dibilang ya, kalau Avengers tuh emang harus semangat, ya emang harus kita sama-sama. Nggak mungkin kalau yang di depan nih sendirian, Ibu Nani gitu sendirian. Ini yang mbak-mbak cantik di depan ini juga sendirian juga nggak mungkin, mesti dibantuin gitu. Jadi banyak. Jadi walaupun kurang maksimal, ini kurang dan optimis sendiri sih kayaknya. Belum optimal, challenging, kurang dipetakan, tapi ya kita lihat ya sebenarnya apa sih nih potensinya. Masih ada waktu 1 menit lagi kalau yang belum kebagian. Kalau yang baru masuk masih bisa di scan itu barcode-nya. Atau kalau nggak nyampe bisa dimasukin kodenya hashtag INZS 2024 untuk bisa kasih komentarnya mengenai yang paling menggambarkan perasaan. Oh, sudah habis. Oke, kalau gitu. Terima kasih. Jadi oke, ini kayaknya masih setengah-setengah ya. Itu tadi mengenai perasaan soal nature-based solution. Nah, tapi terus kita mau bertanya nih sama Ibu Nani gitu. Karena kan memang sekarang kayak kalau sektor volu itu ya, forest land use itu katanya seperti pedang bermata dua, Bu. Yang bisa jadi solusi tapi bisa juga jadi ancaman sekarang. Nah, kalau strateginya pemerintah sendiri itu seperti apa, Bu, mengenai sektor ini? Untuk memaksimal potensi-potensi yang berbasis alam. Mungkin itu dulu, Bu. Silakan. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah itu lemes lagi nih. Kurang semangat masih katanya. Terima kasih. Semangat gini, saya baru pulang tadi malam jam 1, jadi baru tidur jam 3 nih. Masa kalah sama Bu Nani? Iya. Saya mau, sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Nadia, saya ingin tanya teman-teman di sini yang di bawah 30 tahun, angkat tangan dong. Wow. Ini adalah masa depan Indonesia. Nah. Ya.
Di bawah 30 tahun itu nanti kalau Indonesia emas masih 50 tahunan. Jadi itu masa depan. Ini nanti jadi yang saya yakin di antara kita ini pasti akan ada yang masuk menjadi harapan tentu ya, tapi juga upayanya masuk ke dalam pengambil kebijakan ya, karena pemerintah ingin ada pemimpin-pemimpin ya yang peduli dengan green, peduli dengan lingkungan. Nah ini yang kebetulan saya dikasih amanah lingkungan, pengelolaan lingkungan dan kehutanan. Kehutanan itu menjadi salah satu sumber daya alam kita ya, yang tadi disampaikan apakah ini pemerintah sudah membuat suatu kebijakan ya, banyak sekali kebijakan yang dibangun berdasarkan sumber kekayaan alam atau sumber daya alam, dan Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar ya, yang kalau di global nature based solution dari Indonesia itu 15% dari global. Kalau kenapa? Karena kita ada di tropical country. Di tropical country kita punya tropical forest ya, itu 125 juta, punya gambut, punya mangrove, dan punya lahan yang sangat luas. Jadi lahan yang terbuka dan dimanfaatkan sekarang ini itu juga cukup banyak untuk banyak hal ya, dimanfaatkannya dalam konteks yang bisa juga membantu menyerap karbon. Misalnya lahan terbuka menjadi food estate, itu lahan tidur, lahan terlantar yang diubah menjadi salah satunya lahan food estate. Nah jadi ini adalah potensi yang kita miliki, ini adalah masa depan kita. Nah masa depan ini punya teman-teman semua di sini nanti ya, 20 tahunan ke depan ini harus lebih baik dari sekarang. Dan tadi harapannya sudah saya tangkap juga, banyak juga yang masih ragu. Nah jadi tapi cukup yang optimis. Nah kita harus merubah menjadi optimis. Kenapa? Karena dari apa yang sudah dikontribusikan oleh sektor FOLU itu Forest and Land Use ya, itu untuk aksi iklim adalah nomor 1 di depan, di atas dari sektor-sektor yang lain ya. Jadi kalau ada yang tahu apa itu NDC? NDC itu adalah komitmen Indonesia, komitmen masing-masing negara itu untuk mengurangi emisi karbon. Nah, di sini ada 5 sektor yang menjadi prioritas nasional. Sektor pertama adalah FOLU, dan sektor kedua energi dan transportasi, lalu ada agriculture, pertanian, limbah, dan juga industri IPPU. Jadi industrinya masih dipilih. Nah, di forest ini adalah yang terbesar. Nah, bagaimana kita melihat sudah dari tentu itu semua diatur berdasarkan kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah untuk mendorong sektor FOLU berkontribusi besar ini, kalau kita bisa lihat dari slide yang berikutnya ini ya, sektor FOLU itu apa ya yang digarap gitu. Jadi kalau kita melihat kaitannya dengan aksi iklim, keberhasilannya itu yang paling mudah bisa dilihat ada 2 hal. Yang pertama adalah dari capaian deforestasi, yang kedua adalah capaian kita menangani forest fire atau kebakaran hutan. Mungkin next dulu, next slide-nya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini dalam 10 tahun terakhir ya, atau mungkin lebih nih ya, 10 tahun, 12 tahun terakhir, angka deforestasi kita terus menurun. Coba mungkin di sebelah kiri bisa dilihat. Nah ini angkanya menjadi sekarang di tahun 2022 itu hanya 102.000 hektar dari yang sebelumnya 3,5 juta hektar di tahun 1996. Nah memang banyak sekali alih fungsi lahan, ya waktu itu alih fungsi lahan deforestasinya itu di sekitar tahun 2000-an. Nah jadi adik-adik bisa, teman-teman bisa lihat di sini bahwa upaya untuk menekan deforestasi Indonesia sudah sangat serius. Ya, tapi tentu bagaimana menekan upaya itu ada di FOLU ya, nanti kita kalau ada waktu kita bisa bahas lebih detail ya. Nah, kemudian yang kedua adalah upaya menangani kebakaran hutan. Itu bukan hal yang mudah. Siapa yang pernah lihat kebakaran hutan? Ada enggak? Mungkin lihatnya di video. Ada yang pernah lihat di tengah tuh. Bagaimana dahsyatnya ya
kebakaran hutan. Itu saya pernah ke Riau ya, itu waktu itu di Riau ya. Oh saya sama berarti kita pernah ke Riau. Itu bagaimana gambut kan di sana ya, bagaimana kebakaran hutan itu kalau tidak ditangani di upaya preventif ya, upaya penanganan di depan, itu sudah terjadi kebakaran hutan meluas dan bisa bukan hanya meluas tapi mendalam. Jadi di dalam itu kalau kebuka udah kayak katanya ada yang bilang nih orang Riau, kebetulan kepala Bapedanya bilang seperti neraka karena dalam sekali dan susah sekali. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah upaya preventif. Upaya preventif ini 80%. Nah ini yang juga coba di teman-teman bisa nanti diskusi lagi dengan saya kalau ada yang mau. Bagaimana susahnya. Jadi ini kalau kita lihat capaiannya even tahun lalu ada El Nino, kita berhasil menekan angka kebakaran hutan. Dan negara-negara lain belajar dengan kita. Ini yang banyak internasional memberikan apresiasi kepada Indonesia atas upaya-upaya ini. Sehingga program Volunetzing, coba kembali sedikit 1 menit lagi ke, udah habis atau belum? Masih ada Bu. Oke. Tapi saya ada follow up question sih habis ini. Bisa. Jadi slide nah ini ya. Jadi kalau kita lihat, kita bandingkan ya yang di grafik-grafik sana itu antara NDC dengan Volu. Ya bedanya kenapa ini yang biru di bagian bawah itu kan 0 ya. Jadi kalau kita lihat angka target NDC itu lebih kecil dari target Volu. Nah memang di Volu ini lebih banyak yang dihitung. Ya, parameternya lebih banyak sehingga angka emisi yang bisa ditargetkan ini lebih besar ya di yang sebelah kanan ini. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan, yang utamanya target Volu ini adalah bagaimana kita menekan ya. Jadi nanti mengurangi emisi GRK ini dengan yang utama tuh sebenarnya 3, dari gambut, mangrove dan lahan terbuka. Terutama dari gambut itu 70 sekian persen. Ya, jadi upayanya cukup besar di sana, tapi bukan hanya dari deforestasi, tapi juga upaya dari restorasi, rehabilitasi dan juga konservasi. Nah, ini ada 15 program di bawah Volu. Nah, ini yang kemudian nanti akan menjadi catatan kita bahwa di dalam program Volu ini menjadikan andalan, dan dari pencapaian NDC per tahun ya, teman-teman, ini kalau dari sektor Volu ini capaian 2022 yang dilaporkan di 2023 itu sebenarnya lebih besar dari yang ditargetkan. Jadi ditargetkan 500 juta pengurangannya, kita berhasil di 800-an juta ya Pak Ilham ya. Jadi angkanya kita artinya upaya, kenapa? Karena kita berhasil menangani kebakaran hutan dan program-program yang lain dari sektor Volu. Jadi ini adalah masa depan, dan ke depan tentu kita bagaimana memanfaatkan strategi keduanya adalah bukan hanya pengurangan emisi, tapi juga memanfaatkan nilai ekonomi karbon. Nah ini yang nanti akan kami, kalau ada waktu lebih saya sambung lagi, karena akan didorong untuk bisa lebih dimanfaatkan. Yang potensi tadi di slide pertama bisa dilihat teman-teman semua, itu bisa dioptimalkan pemanfaatannya untuk juga mendukung masalah kekurangan pendanaan dalam pemenuhan program Volu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nani. Maaf sedikit aja tadi follow up. Tadi kan bahwa untuk tadi ada perbedaan antara, ini technical banget kali ya kalau NDC ngomong soal Volunetzing sama NDC. Tapi gini deh, mungkin gampangnya. Tapi kalau di kebijakan itu kayaknya masih memberikan ruang kayaknya Bu untuk deforestasi. Itu gimana Bu? Apakah bukannya kita harus menjaga hutan? Tapi kenapa kok kayak masih dikasih ruang gitu Bu untuk deforestasi? Jadi gini, Indonesia masih bertumbuh. Kita masih negara berkembang. Kita belum menjadi negara maju. Tapi kita ingin menjadi negara maju. Untuk menjadi negara maju, tentu kita ekonomi harus bertumbuh. Aktivitas ekonomi, nah itu yang juga memerlukan jadi yang tadi ruang dari
rencana operasi ya. Volu itu yang disampaikan 10, sekian juta dan itu lebih tinggi dari NDC 7, sekian juta untuk deforestasinya ya. Itu karena di Volu kita mengakomodasi ada 2, yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Jadi yang direncanakan itu dan yang tidak direncanakan itu ada faktor-faktor alam. Jadi kita juga perlu melihat, jadi kelebihannya sebenarnya sekitar 3 jutaan saja, tapi kita sebenarnya yang direncanakan adalah turun, jadi 5 jutaan itu adalah yang deforestasi yang artinya direncanakan, tentu ditargetkan dengan program-program khusus ya, jadi kita bisa menekan juga gitu ya. Tapi satu hal lagi tentu faktor alam ya, kita tahu sendiri climate change ini dampaknya kan langsung juga ke Volu ya. Nah itu yang juga kita perlu antisipasi. Jadi itu sebenarnya baik. Seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Nani. Tepuk tangan dulu dong Ibu Nani. Oke, terima kasih. Saya akan beralih ke Ibu Frances. Bu Frances nih sebenarnya pinter bahasa Indonesia karena beliau lama di Indonesia, tapi udah agak rusty ya Frances ya. It's a bit rusty because sudah nggak praktek untuk ngomong gitu udah lama. But okay, I'll ask you in English. Indonesia is commonly known to be the 3rd largest tropical country in the world after Brazil and Congo Republic of DRC, yeah. And so this is something huge for us because we have that kind of asset, we have that kind of potential. Kebetulan Ibu Frances ini juga lama di C4 gitu, jadi beliau juga cukup lama dan tahu mengenai the importance and the forest function as sink, as carbon sink. So that's why Indonesia as the 3rd largest country who have this forest, we must maintain the forest intact. So I think I'm just going to ask you, what do you think is the potential of Indonesia's forest as carbon sink? Given that also because of there's so many other aspect of development that Bu Nani mentioned that needs also to be done, but so how can we navigate all that? What are your views on that? Maybe. Okay, well pertama-tama kami dihormati betul diundang ikut panel seperti ini dan ikut acaranya yang penting sekarang. Dan saya sebenarnya pertama kali ke tanah air sebelum kebanyakan Anda dilahirkan, kan? So diampun kalau bahasa Indonesia enggak begitu baik. Saya enggak berani bicara pakai mikrofon dengan bahasa yang agak kurang mampu sekarang. So I will change to English now, but maybe campur-campur sedikit. Yes. So I guess the first thing I want to say may be a bit counterintuitive for a panel like this on net zero, and that is to stress the importance of tropical forests, not least the ones in Indonesia, for their impacts on climate other than through their greenhouse gas emissions. So those impacts of forests that are not mediated through the global carbon cycle. What am I talking about? Actually, tropical forests are like giant air conditioners. They take moisture up from the soil and evaporate them and transpire them off the leaves, and they help recycle moisture that flows through the atmosphere, atmospheric rivers. And the rain falls, the forest lifts the moisture back into the atmosphere, and along with it, heat back up into the atmosphere. And that natural air conditioning has profound effects on the local climate that are very important for the people who live in and around forests, and actually even at great distances. So for example, it's estimated that if you clear a tropical forest, the average heat in that area, if the effect is doubling the impact of global climate change. So 1 degree Celsius so far of warming, you cut down the forest, another degree Celsius on average warming. And that is a very important shift from the point of view of crops, livestock,
agricultural workers who have to live outside, and their exposure to heat stress. Similarly, tropical forests generate their own rainfall. That moisture recycling creates rainfall that's important for agricultural sustainability. It's important for keeping reservoirs full. So it's important for food security, for water security, for energy security. So there's lots of reasons to protect forests for the climate. Sublime we get to the global climate change impacts. Now, clearly, Indonesia's and other tropical forests are very important to the global climate solution. There is no achieving 1.5 degrees without halting and reversing deforestation. And I think Indonesia in particular is very well positioned to monetize its emissions reductions and removals from the forest sector by accessing international carbon markets, and Ibu Nani has already alluded to this. Because Indonesia has already demonstrated its dramatic reduction in deforestation and associated emissions, which Ibu Nani's slides have already shown, there's a real opportunity here. Now, to achieve that opportunity is going to require a lot of work. And Ibu Sri Mulyani, in her speech to the plenary, if you just heard it, she talked about carbon markets, and she talked about their complexity and how difficult it will be to get it right. My own government has been working on policies and principles related to maintaining high integrity in carbon markets. And in fact, the reason I'm here this week is to have meetings about, how can we collaborate to maintain high integrity in carbon markets in Indonesia and internationally. And I would just highlight two challenges for Indonesia to capture that opportunity. One is that in order to maintain revenues from carbon markets, it will require maintaining those reductions that have already been achieved, and in fact continuing them and increasing removals through forest restoration, for example. And that will require some very challenging land use planning decision-making and policy coherence because, for example, if the energy sector plans include increasing biofuel mandates and include use of biomass to generate electricity, if not done right, those things could actually lead to more deforestation. So it needs to be managed very carefully so that we're not making trade-offs that are actually leave us worse off. The second challenge is that I think both to be effective and to maintain social legitimacy, it is critical that carbon market revenues are in fact and in perception fairly distributed, so that the people who are on the front lines of protecting the forests, often local communities and indigenous peoples, but also private sector companies who are protecting their concession areas, feel that they are getting a fair share of the revenues. And so an investment in equitable benefit sharing up front to make sure everyone feels that they are being treated fairly in the process will be a really important investment. So those are two opportunities that I see. Yes, since you mentioned that, and being the senior advisor for the U.S. Special Presidential Envoy on climate, how is that all this protecting Indonesia's forest to maintain its function as that giant air conditioner, not just as for a sink? How is that important for the U.S. or the Western countries? So clearly, we are very focused on the 1.5 degree target and starting with action at home in the United States, both in the forest sector and in other sectors. And in fact, just last week was the 2-year anniversary of the Inflation Reduction Act, which was the largest piece of climate legislation, I think, ever in history to invest in mitigating our own emissions. And we are busy developing our own ambitious NDC for the next cycle in 2025. That's due, I think, at the beginning of next year, right? But we're also very eager to work with other countries, including Indonesia, to encourage ambition in developing the next round of NDCs as well as implementing existing NDCs, and are very much eager to provide whatever support that the United States can provide to help in meeting those ambitions. And I guess I would just highlight 3 kinds of things that we are trying to work on to do that.
One is to, as I've already mentioned, mobilize carbon market finance. We really do see the potential of carbon finance to really scale up to the scale to meet the gap that's been mentioned in finance. And so, for example, we have helped to support the startup of a buyer's club for forest carbon credits in particular, for high integrity credits, called the LEAF Coalition, that includes several developed country governments as well as private sector companies that are promising to buy forest carbon credits if they can meet a high level of integrity. Another type of response is mobilizing some finance, for example, through the U.S. Development Finance Corporation to work with countries to invest in nature-based solutions and, for example, forest restoration. And the third kind of support is through technical assistance. We have a very deep wealth of technical capacity in the United States, whether it's through the U.S. Forest Service or mobilized through USAID programs, or our agencies like the National Oceanic and Atmospheric Agency that has some expertise on blue carbon, which we'll be hearing about later, I think. And all of those capacities we're very eager to share and mobilize to help Indonesia meet its own targets. Thank you. Okay, thank you, Frances. Sekarang ke Mbak Nindya. Ini sebagai COO ya untuk carbon ethics. Ternyata mainnya nggak cuma di hutan, tapi juga mainnya di laut nih kayaknya karbonnya gitu. Jadi udah ada yang pernah dengar belum blue carbon? Nah, ngangguk-ngangguk tuh banyak, ada beberapa. Nah ini kan memang carbon ethics sudah menyediakan layanan ya untuk mendorong implementasi blue carbon gitu di situ. Dan ya selain juga emang yang green carbon yang untuk yang di hutan gitu, ternyata blue carbon juga gitu. Nah ini gimana ya kita untuk bisa memaksimalkan potensi dari si blue carbon ini dalam segi, karena kan masih banyak yang belum main kayaknya, banyak yang main di hutan tuh kayaknya udah lumayan gitu, tapi kalau yang di laut yang blue carbon masih bingung ini gimana caranya gitu, terus cara perhitungannya juga gimana gitu. Nah ini masih banyak kebingungan gitu. Nah ini persiapannya carbon ethics gimana dalam segi speed and scale-nya juga gitu terutama. Ya, halo, terima kasih pertanyaannya Bu Nadia. Selamat siang semuanya. Terima kasih FPCI untuk undangannya. I'm very humbled to be here. Saya dengan Nandya, co-founder dan COO dari Carbon Ethics. Pertanyaannya mengenai blue carbon. Sebenarnya mungkin masih banyak yang bingung ya, blue carbon itu apa? Dia kalau kata Bu Sri tadi, ini carbon market ini apa sih? Karbonnya apa sih? Kok kayak tuyul, nggak ada bentukannya? Apa blue carbon itu bentukannya kayak Casper? Bukan. Jadi sebenarnya blue carbon ini adalah karbon yang diserap di daerah-daerah coastal di Indonesia, di pesisir laut Indonesia seperti itu. Nah di pesisir laut ini ada apa sih? Ada mangrove, ada seagrass, ada seaweed, ada coral, dan juga ada fishermen, nelayan-nelayan kita, dan juga ada pasar-pasar ikan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ditanya sama Bu Nadia untuk memaksimalkan potensi blue carbon, dari Carbon Ethics sendiri kita bermain dengan ekosistem blue carbon tersebut, bukan hanya mangrove, bukan hanya seagrass. Awalnya di Carbon Ethics kita memang cuman let's say menanam mangrove aja gitu ya, tapi kemudian pas lagi nanam disamperin sama nelayan, ditanya, Mbak kok cuma nanam mangrove doang, yang rusak ini semuanya, dari mulai koral rusak, seagrassnya udah botak. Terus juga pantainya tercemar seperti itu. Jadilah kami coba memikirkan cara-cara inovatif untuk bisa mengalirkan financing ke area-area coastal di Indonesia melalui blue carbon gitu. Nah, kalau ditanya bagaimana cara memaksimalkan potensi gitu ya. Sebenarnya tadi kalau lihat Slido banyak juga kata-kata yang udah mulai anxious, bobrok, kurang puas, challenging segala macam. Salah satu hal yang paling susah di Indonesia adalah mengubah potensi menjadi aksi, kemudian menjadi hasil. Itu susah sekali gitu. Nah, bagaimana kita memaksimalkan potensi? Nggak bisa sendirian. Tadi Bu Nani udah cerita tentang Volunetzing 2030. Dari Volunetzing 2030 target, kalau dilihat financing targetnya, itu 60-70% itu akan diminta dari kontribusi private sector, seperti itu. Jadi tidak bisa hanya dari pemerintah saja. Nah, kami dari Carbon Ethics dan juga private sector yang lain juga harus masuk ke dalamnya. Salah satu cara memaksimalkan potensinya gimana sih? Pertama adalah innovative financing gitu ya. Kalau misalnya
dari blue carbon sector sendiri sekarang sudah ada seperti coral bond atau bahkan blue bond seperti itu. Yang which is sudah keluar tapi mungkin hanya sekitar 200 juta, 150 juta, itu masih kurang, bahkan tidak sampai 3% dari apa yang dibutuhkan di sektor coastal. Seperti itu. Pertama, innovative financing. Yang kedua adalah innovation and technology. Seperti yang tadi saya sudah ceritakan ya, cerita simpelnya gitu. Kalau kami dari Carbonetics cuman nanam mangrove aja, petani itu juga bingung dan ini kurang inovasi gitu. Sebenarnya cara ngelihatnya juga harus dilihat dari angle yang lumayan inovatif. Nggak bisa cuman dari oh ya kita nanam yuk, dapat duit yuk, lalu udah. Nggak, karena sebenarnya membutuhkan waktu yang lumayan lama supaya hasilnya itu terlihat. Seperti yang tadi Bu Frances bilang, si AC ini butuh maintenance gitu ya, butuh isi freon, nggak bisa cuman di service habis itu ditinggalin. Jadi kita butuh innovation di areanya, seperti juga melalui proses-proses monitoring yang juga tepat dan high integrity, seperti itu. Nah yang ketiga adalah partnership and collaboration. Kami di Carbonetics kita sudah kerja dengan lebih dari 200 companies lain, B2B lain, dan juga kita gedor pintu companies ini untuk ayo dong bantu kami untuk bisa mengalirkan financing ini ke area-area di Indonesia yang membutuhkan dari segi penanaman mangrove maupun dari segi seagrass, penanaman seagrass atau bahkan research untuk coral seperti itu. Yang terakhir adalah market creation ya. Tadi juga Bu Frances dan Bu Nani sudah bilang sedikit mengenai carbon market. Nah, ini adalah potensi yang sangat besar tetapi juga sangat challenging di Indonesia. Karena memang kalau dari segi why-nya kita udah setuju nih, kita harus fight 1.5 degree. Kita harus keep 1.5 degree alive. Kita harus get to net zero. Itu why-nya kita udah agree. Tapi what and how, we haven't agreed yet. It's really tough to create an efficient market. Apalagi market yang masih baru, itu kita harus bantu juga untuk bisa create supply dan demand-nya. Dan private sector sangat bisa berkontribusi untuk membantu hal tersebut. Mungkin sih katanya seperti itu. Ya. Mungkin sedikit follow up question. Nah, itu kan tadi mention soal udah ada ya si blue carbon. Blue bond. Yeah. sama coral bond ya, sama coral bond. Nah, ini ada nggak sih supportnya pemerintah ke arah situ gitu? Ya betul, sebenarnya mungkin Bu Nani kita butuh lebih banyak ya contoh-contoh seperti blue bond dan coral bond. Tapi memang dari segi government diskusinya udah banyak nih. Jadi people are getting more aware about it. The government is getting more aware. Like this turnout of audience is amazing, right? Jadi kalau dari segi awareness itu sudah lumayan tinggi gitu ya. Tapi kalau dari segi gaps, of course it's still very big. Nah, yang pertama adalah dari segi policy and regulatory frameworks. In order for investor to be able to invest with high confidence, kita butuh market yang memang jelas gitu ya, reportingnya, hasilnya. Kalau di audit juga hasilnya jelas gitu. Jadi policy and regulatory framework is still a gap. Yang kedua adalah, dan yang ini yang sangat-sangat paling susah adalah capacity building dan local involvement. Untuk mentranslate karbon aja ke masyarakat tuh udah susah gitu. Kalau kita ke lapangan ngomongin karbon apa sih Mbak? Udahlah yang penting saya bisa makan, bisa bayar sekolah kayak gitu ya. Jadi capacity building and local involvement is super tough. Itu salah satu yang juga kami dari Carbonetics juga harap kita bisa terus-terusan bantu pemerintah untuk menjelaskan tentang carbon market, tentang karbon dan capacity building ini. Dan yang ketiga adalah transparency and governance. To create this market, it's super important that it's transparent. Transactionnya kemana sih? Carbon certificate itu di-retire oleh siapa sih? Dan ini responding ke registrasi apa sih? Dan juga untuk governance. Governance-nya seperti ini, kita lagi ada banyak isu mengenai nepotisme, mengenai korupsi gitu ya. Jadi dari segi governance kita harus percaya bahwa market yang bentukannya dijual beli seperti toyol ini, oh saya tuh confident bisa taruh uang di sini untuk bantu financing yang dibutuhkan dari segi blue carbon dan green carbon. Kayak gitu sih. Oke, baik, terima kasih. Nah ini soalnya kan diomongin soal capacity building dan local involvement. Nah ini ada diver nih kita di sini. Dari Mbak Swetenia Puspalestari, ini kan selama ini udah berupaya ya untuk nggak hanya diving tapi juga melestarikan kan, sebenarnya melakukan konservasi juga terhadap pesisir, terhadap coral, jadi terhadap laut gitu ya Mbak ya. Nah ini kan banyak nih kalau lagi diving nih kayaknya ngelihat banyak yang
tercemar gitu, banyak yang rusak, itu perasaannya gimana sih Mbak? Dan terus ya itu dalam hal tadi terkait dengan capacity building local involvement yang Mbak lihat selama ini, apakah memang sudah, pertama masyarakatnya apakah sudah tahu gitu bahwa memang ini penting untuk dijaga, mungkin tahu ya gitu, tapi bahwa ini kemudian menjadi potensi untuk nature based solution dan gimana gitu mungkin. Oke, terima kasih. Halo semuanya, salam kenal, namaku Tenia, dan aku seperti yang disampaikan Bu Nadia tadi sebagai penyelam gitu, dan anak lapangan banget kayaknya, yang kalau ngedengerin 4 ibu-ibu cantik di sini tentunya ngomongin gimana ya ngobrol sama guide wisata yang ada di daerah gitu ya, dimana pasti gap knowledge-nya itu besar banget. Dan kenapa kami dari komunitas yayasan gitu ya, yang agak sedikit mungkin berbeda sudut pandangnya, kita ngelihat bahwa oke, banyak kebijakan, banyak opportunity ya, tadi dibahas bukan cuma challenge tapi opportunity, pendanaan akan banyak segala macam. Tapi sebenarnya sebagai wisatawan yang suka menyelam dan menikmati alam Indonesia, pengen banget ngerasain lebih banyak wisata-wisata yang ramah lingkungan. Salah satunya menjadi regenerative travel. Bagaimana kita bisa ketika datang ke satu daerah bisa menanam mangrove, bisa ngecek juga apakah seagrass-nya atau lamun dan lain-lainnya itu bisa jalan apa enggak. Nah, pada saat 8 tahun yang lalu saya memulai yayasan ini pas masih kuliah tingkat 3 kayaknya, jadi kayak teman-teman di sini usianya. Saya ngerasa bahwa banyak masalah yang sangat kompleks. Dari mulai pertama tadi bagaimana menyamakan persepsi yang ada di internasional, pusat sampai ke daerah. Di sisi lain, mereka itu yang harusnya bisa menawarkan jasa nature-based services, di mana mereka harusnya bisa bersama dengan pemerintah di daerah menawarkan jasa-jasa yang menambah ekonominya mereka, pemasukannya mereka seperti ekowisata, dan mereka menjauh dari hal-hal yang mereka percaya sebelumnya, local wisdom yang mungkin agak salah. Contohnya kayak gimana? Beberapa daerah mungkin menganggap area mangrove itu area berhantu atau area yang banyak ular kayak gitu. Jadi harus dibasmi gitu. Nah, dari pengubahan mindset itu sendiri kan pasti butuh waktu karena ngomongin behavior change. Oleh karenanya kami rasa CSO itu penting untuk hadir, komunitas dan yayasan itu penting untuk hadir, bermitra dengan perusahaan dan juga tentunya dari pemerintah. Di sisi lain Mbak juga Tania kalau nyelam di mana aja sih? Oke. Tentunya belum semua di Indonesia, banyak banget. Tapi contoh yang dibina yang mana aja? Oke, contohnya ada di Pulau Seribu dan di Labuan Bajo misalnya, di mana di daerah itu keduanya memiliki area wisata menyelam, ada juga area mangrove-nya. Dan di situ kita lihat tadi beberapa local wisdom yang agak salah yang harus diperbaiki, tapi juga ada local wisdom yang sebenarnya baik, di mana mereka memahami atau memiliki kepercayaan untuk biar nggak berantem sama monyet, untuk masalah menjaga sawah mereka, tapi juga nggak merusak forest gitu. Nah, itu ternyata mereka udah punya cara bagaimana mereka menanam tumbuhan tertentu agar mereka nggak berantem sama monyet. Misalnya kayak gitu, hal-hal seperti itu. Oleh karenanya CSO seperti kami, Diverse Clean Action itu hadir untuk mencoba bekerja sama dengan masyarakat mungkin selama 6 bulan, 1 tahun, bahkan kita beberapa tahun sekali mengadakan pelatihan untuk anak-anak muda, kawan-kawan muda di semua daerah di Indonesia untuk mereka bisa loh bikin program yang benar-benar menyasar area-area daerah yang memiliki area mangrove, karang ataupun potensi ekowisata yang nyambung juga sama blue carbon dan blue economy agar masyarakat yang mereka bina ini bisa akuntabel. Ketika mereka akuntabel, mereka bisa reporting yang baik, tidak asal nanam tapi bawahnya ternyata sampah akhirnya nggak tumbuh dan lain-lain. Itu mereka bisa mengakses pendanaan yang lebih luas dan akhirnya mereka nggak ada lagi pikiran bahwa Mbak kayaknya area mangrove harusnya digusur karena kita butuh bikin water villa yang kayak gitu. Jadi bagaimana memahami bahwa satu solusi jangan sampai tersentralisasi hanya ada di Jakarta dan atau ada di daerah pusat, tapi kita lihat 38 sekarang provinsi di Indonesia. Impian kami adalah di setiap titik punya nih area ekowisata pesisir di mana mereka bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tapi juga sebenarnya secara in a long run itu baik secara lingkungan. Yang dibina itu tadi yang di Pulau Seribu dan contohnya seperti itu. Ya, yang di Labuan Bajo apakah sudah masyarakatnya sudah bisa ya, sudah mulai bisa melakukan pelestarian sekaligus juga
generate juga income gitu buat Betul, mereka. karena Ya. sebenarnya mereka lebih pintar daripada kita. Jadi kita hanya menjadi teman diskusi sebenarnya di sana. Jadi bagaimana kita mengajak FGD, mengajak mereka, oh ini loh laporan yang dibutuhkan sama pemerintah daerah. Oh ini loh laporan yang dibutuhkan sama wisatawan. Wisatawan senang dikasih sertifikat. Hal-hal yang sederhana-sederhana seperti itu sebenarnya secara akuntabilitas report jangka panjang itu signifikan bagi mereka untuk bisa mendapatkan pendanaan lebih selain hanya bergantung dari wisatawan. Terima kasih. Ini sekarang waktunya untuk Q&A katanya. Tapi sebelum itu mungkin saya ada satu pertanyaan mungkin buat semua ya. Ini kan upayanya tadi banyak ya emang untuk masyarakat, untuk terus menggalang potensi karbon juga. Ini juga bagaimana pemerintah juga memastikan bahwa ada peraturan atau kebijakan yang memang bisa menjamin bahwa semua ini yang sudah diupayakan itu bisa terjadi. Tapi kan kembali lagi di sini kan semuanya ini kan Indonesia kan punyanya rakyat Indonesia ya Bu ya, banyak di mana-mana gitu ya. Dan akhir-akhirnya yang menjaga alam itu masyarakat gitu, Indonesia masyarakat lokal gitu. Ya, ada indigenous peoples juga di situ gitu. Bagaimana caranya untuk bisa menjamin agar nanti apapun nanti yang dihasilkan gitu, benefitnya itu juga larinya ke masyarakat ini, tapi nggak lalu ke segelintir orang yang kemudian pengusahanya aja gitu yang menanam duit gitu, tapi justru orang yang punya, kita bilangnya mungkin it's not just the stakeholders but the rights holders gitu of the forest, of the ocean gitu bisa terjamin gitu. Mungkin ada yang bisa mau menjawab? Mungkin aku boleh mulai ya, yang lain boleh tambahkan. Ya Bu Nadia, jadi kalau menurut aku sebenarnya masyarakat itu adalah customer. Dan customer itu selalu benar, dan customer itu harus selalu didengarkan gitu ya. Jadi untuk solusi-solusi yang tadi disebutkan, yang pertama banget harus dilakukan adalah mendengarkan customer, mendengarkan masyarakat, mendengarkan komunitas, mendengarkan mereka tuh butuh apa sih, dan mereka minta apa sih kayak gitu. Dan once we sit down with them, we understand their perspective, we can cater them better into creating a solution that's more fitting. Seperti itu, mungkin yang lain jika ada yang mau tambahkan. Silakan. Kalau dari aku mungkin pengalaman di lapangan kita nggak bisa mengotak-ngotakan isu kali ya. Karena kalau di daerah kan biasanya suka ada nih kelompok binaan hanya untuk wisata, kelompok binaan hanya untuk mangrove gitu. Kenyataannya di lapangan mereka melihat itu sebagai hal yang terintegrasi. Jadi bagi kita entry point yang paling mudah untuk mereka bisa mandiri tanpa binaan dari CSO atau perusahaan atau bahkan pemerintah yang harus turun tangan adalah bagaimana mereka memahami itu secara holistik dan kemudian memiliki program yang terintegrasi yang memang nyambung sama desanya. Contoh, masuk dari pengelolaan sampah, dari wisata, dari sustainable fisheries, yang sebenarnya nyambung juga ke arah ekonomi pemasukan mereka. Dan ketika mereka sudah melakukan atau mengerti itu dan melakukan program, boosting news lokal itu sebenarnya penting banget. Nah, teman-teman kampus nih kan main sosial media, berita, dan lain-lain. Karena mungkin teman-teman yang ada di daerah Jalan Sudirman sini nggak tahu kan, di daerah ini ternyata ada local champion tertentu. Jadi peranan stakeholders lokal itu penting banget untuk memberikan ruang dan endorsement kepada mereka semua. Oke, baik. Ada yang mau tambahin lagi? Oh, sedikit Ibu, silakan. Ya, sedikit dari saya tambahannya adalah sepakat ya dengan tadi yang disampaikan Mbak Tenia sama Mbak Nindya. Jadi masyarakat itu memang harus di depan. Jadi depan tuh maknanya sebenarnya adalah perlu dilibatkan pada program-program yang pemerintah juga punya. Nah, salah satu yang bagus menurut saya kalau mungkin nanti bisa di browsing adalah program perhutanan sosial. Nah, perhutanan sosial itu memang jelas sosial. Jadi sosial itu adalah masyarakat maksudnya gitu. Jadi pasti ada kaitannya nanti sosial dengan ekonomi dan nanti dengan local wisdom. Seperti itu. Yeah. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Do you want to make comments? I'm feeling old. When I first came to Indonesia in 1987, it was for the program Perhutanan Sosial dengan Perhutani di Jawa. Yes. But I'm just underlining the point that I made earlier, that this equitable benefit sharing is absolutely key to the success of carbon markets. Yes. And one of the U.S. Policy orientations is to do carbon crediting
at a jurisdictional scale, so the scale of like an entire province or an entire country, because of the environmental integrity benefits, for example, controlling leakage and having strong baselines. But it also provides an opportunity for more, I think, systematic addressing of equity concerns and having systematic procedures for the determination of who gets the benefits and how are they distributed. And we've now got quite a bit of experience from around the world where in the context of REDD+, reducing emissions from deforestation and forest degradation, there's been a lot of experimentation with making deposits directly to household, debit cards as a cash distribution in some places. In other places, giving in-kind benefits of building clinics or schools. In others, soliciting proposals from different communities or local governments to distribute funds. So there's a lot of experience out there that Indonesia can learn from. Okay, thank you Francis. Nah, sekarang open for Q&A. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada. Mungkin saya ngambil 3 pertanyaan dulu ya. 3 pertanyaan dulu. Itu 1 Mas yang di situ. 2 karena di belakang, maka tuh yang paling belakang 1, itu yang kedua. Dan yang ketiga ini nih yang pakai jas merah. Thank you, selamat siang kakak-kakak dan ibu-ibu serta Mrs. Francis. Mungkin pertanyaan saya singkat saja buat Kak Anindya. Kebetulan di daerah saya itu ada PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap. Dan saya melihat, saya juga ikut terdampak karena saya bersebelahan dengan PLTU itu, Ibu. Jadi mata pencaharian di daerah kami itu hilang, yaitu rumput laut. Kemudian koralnya juga ya hilang seperti itu, dan itu akibat dari pembakaran batu bara yang ada di daerah kami. Nah, yang mungkin ingin saya tanyakan, seberapa penting sih pemerintah ya, juga mungkin kepada Ibu, itu menganalisis dampak lingkungan akibat dari industri yang ditimbulkan oleh PLTU itu, gitu. Karena kompensasi yang diberikan oleh PLTU itu hanya pemindahan daerah, tetapi untuk menjamin sustainability dari mata pencaharian, kemudian hak untuk mendapatkan lingkungan yang layak dan sehat itu menurut saya belum dijamin oleh industri itu dan pemerintah gitu. Atau mungkin saya yang masih awam di situ. Nah, kemudian yang ingin saya addressing lagi untuk Kak Anindya, sebenarnya di daerah kami itu ada banyak sekali potensi, tapi ada satu, bagaimana cara involving the community and bagaimana kita memaksimalkan potensi itu agar lingkungan yang sudah dirusak oleh industri itu bisa kembali gitu, Kak. Terima kasih. Oke, tadi siapa namanya Mas? Tolong sebutkan nama dan dari mana kalau bisa. Iya, saya Muhammad Agung Saharudin, sekarang menempuh studi Master in Public Health di Universitas Indonesia. UI, oke, terima kasih. Ini saya tampung dulu ya, mungkin ya. Oke, silakan yang di belakang banget tadi, tolong sebutkan nama dan institusi atau afiliasi kalau ada. Terima kasih banyak. Selamat sore. Good afternoon. This question untuk Miss Francis. Perkenalkan nama saya Hema. My name is Hema. I'm from FPCI chapter Universitas Brawijaya and I'm a communication science student. So I want to know in the US context how US policy been in managing deforestation, and could these approaches be adapted to Indonesia's context where the context is quite different. Deforestation in Indonesia is mostly driven by mining such as nickel, and what lessons can both countries learn from that each other in balancing economic interests? Thank you so much. Oke, terima kasih. Terakhir yang Mas baju merah, tolong nama dan
Okay, thank you for the opportunity. Let me introduce myself. My name is Rakai Gibran Algani. I'm from University of Muhammadiyah Yogyakarta, FPCI chapter University of Muhammadiyah Yogyakarta. So my question is about forest. So my question will intended for Mrs. Francis. So if we look at the Kalimantan, there are a lot of natural forests that used for palm oil. But my question is actually simple. Is this palm oil forest work as good as natural forest or not? And is reforestation really needed for achieving our target? Thank you. Oke, baik, terima kasih. Oke, mungkin menjawab yang pertama dulu. Walaupun ini sebenarnya pertanyaannya mungkin nggak hanya Nandia. Mungkin Bu Nani dulu kali ya. Iya, yang bisa menjawab. Tapi silakan duluan, nanti bisa ditambahin, mungkin Ibu juga bisa menjawab ya. Ya, terima kasih pertanyaannya tadi Mas Muhammad ya. Mungkin yang bagian saya coba tackle yang how to work with local community untuk daerah-daerah yang sudah terlanjur rusak seperti itu. Nah, kalau mungkin saya bisa share dari pengalaman Carbonetics sendiri ya. Jadi kalau dari pengalaman kami, lokal komunitas itu sangat penting. Dan justru setiap kali saya ke daerah, yang saya cari adalah siapa aja nih yang aktif di daerah ini gitu ya. Jadi local community mana yang punya local wisdom yang bisa kita kembangkan. Itu kami anggap sebagai benih baik yang sebenarnya udah bagus banget benihnya, tinggal ditambahin pupuk kemudian disiram gitu ya. Nah, sekarang pupuk dan airnya ini yang mungkin sedikit tricky untuk dicari kalau memang tidak ada yang bantu untuk memupuki gitu. Jadi kalau memang sudah ada local community yang semangat, memang selanjutnya pupuknya ini adalah harus cari attracting investment gitu ya, yang bisa ngebantu. Misalnya di daerahnya tadi ada rumput laut gitu ya. Sebenarnya rumput laut tuh banyak yang cari Mas, untuk bisa jadi komoditas gitu kan. Karena sekarang juga rumput laut ini sudah bisa dibuat jadi pengganti plastik atau bukan pengganti penadah makanan. Itu sudah banyak yang cari. Nah sekarang lebih bagaimana kita nurture local community ini supaya mencapai scalability yang bisa juga untuk dikasihkan ke off-takers. Dan itu menjadi bisa dibeli ya, seperti itu. Dan second challenge adalah how to make it sustainable gitu kan. Nah kalau dari kami di Carbonetics biasanya kita juga kerahkan universitas lokal. Jadi misalnya kita kerjasama bareng dengan universitas lokal, di contoh kasus kami di salah satu site kami yang sudah rusak banget itu lamunnya Mas. Jadi kita kerjasama dengan di Bintan Universitas Maritim Raja Ali untuk menumbuhkan lamun di lab. Jadi bukan kita cabut lamun dari suatu tempat, tapi kita bawa ke lab supaya bisa tumbuh di lab. Setelah tumbuh di lab, baru kita tanam lagi ke laut seperti itu. Labnya punya siapa itu Mbak? Itu dari universitas Mbak. Iya, jadi kita kerja bareng dengan universitas itu, tapi kami dari Carbonetics yang bantu financingnya, kita bantu fundingnya seperti itu. Jadi sebenarnya there's 1,000 ways to think about how we can work with local community to ensure kita activating cara-cara unik dan inovatif supaya bisa membantu coastal area yang sudah rusak. Mungkin for the first part of the question, aku kasih ke Bu Nani ya. Silakan Bu. Jadi tadi saya menambahkan dari sisi polisinya ya, kebijakannya. Jadi memang kalau mengikuti perkembangan pembahasan di UNFCCC ya, itu kan memang kita harus ada upaya untuk mengurangi penggunaan batu bara. Itu yang pertama. Jadi di PLTU itu jadi salah satu targetnya. Walaupun kita sudah punya inisiatif juga ya untuk memberhentikan lebih awal, tapi kita berbicara yang umum dulu. Yang lebih banyak itu adalah diminta untuk mengurangi penggunaan dengan cara co-firing. Nah sebenarnya co-firing itu diharapkan dari sisi keterlibatan masyarakat setempat itu juga harus ada gitu ya. Dari co-firing ini kalau di PLTU sekarang yang ditargetkan adalah kebijakannya dari biomasa. Jadi nanti biomasa bisa dicek lagi ya. Jadi itu banyak opportunity-nya untuk kalau untuk yang dari sampah ya RDF masih susah untuk PLTU, tapi untuk pabrik semen lebih mudah. Dan sudah banyak ya, sudah mulai, hanya PLTU ini lebih kepada biomasa. Nah kaitannya dengan dampak, jadi dari kebijakannya itu ada sebenarnya bagaimana kita memikirkan juga untuk, sebenarnya itu arahnya transisi energi ya, tapi bagaimana keterlibatan sosial, jadi dalam konteks ini just transitionnya ya,
komponen sosial ekonomi lingkungan, 3 itu. Sebenarnya kalau bicara just transition itu ada 3. Jadi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jadi itu sudah ada kebijakannya secara khusus, lalu ada task force-nya, ada National Task Force 10 namanya, Satgas Transisi Energi Nasional, dan ada satu Pokjanya untuk sosial ekonomi lingkungan, dan kebetulan saya di situ yang diminta untuk memimpin. Dan ini nanti kita akan ada white paper, ada dokumen panduan yang akan di-launch pada waktu Sustainability Forum ISF tanggal 5-6 September, dan itu akan dijadikan panduan sebenarnya untuk semua, termasuk juga untuk para PLTU ini. Jadi kita akan menguatkan sebenarnya dukungan policy pemerintah dari aspek sosial ekonominya, dan kaitannya dengan sumber daya yang rusak itu ya memang harusnya ada upaya khusus dan keterlibatan dari yang merusak itu ya, artinya yang memberikan dampak negatif itu ya harus juga sebenarnya sudah ada environmental assessment-nya sebelumnya juga ya Bu, ya, yang mengharuskan dia sebenarnya harus dan monitor juga, pemantauannya juga itu harus ada, mereka punya ada, dan ya perlu disampaikan nanti kalau memang masih kurang kuat ya dalam konteks dukungan. Baik, Oke, terima kasih. Francis, I believe there's 2 questions for you, or Okay. Well, at least 2. That's right. Yes. First, ya harus saya pikir agak aneh yang depan semua perempuan semua ya. Ya, yang betul. melontarkan Ini pertanyaan all laki-laki saja. Ya. Ini all women panel. Okay, so first to the question from the back. It's a really great question about, what is the potential learning exchange between the United States and Indonesia on deforestation. And you're right, the situations are quite different, ecologically and other ways. And in fact, there's very little deforestation in the United States now, and many of the forests that were cleared 100 years ago are now growing back. However, I think there's a lot of opportunity for productive exchange, and I'll just list 3 examples. One is in forest fire control. As you may have read in the newspaper, we've got a lot of forest fires in the United States now. And with climate change, they're becoming more frequent and more severe, and some of the biggest fires in history have been happening, especially in California and elsewhere. So we have in our U.S. Forest Service a lot of experience with fire prevention as well as fire control, so I think that's an area for cooperation. A second area for cooperation is in collaboration with indigenous and local communities. One of the priorities of the government in recent years has been negotiating with the tribes in the United States for co-management agreements over natural resources, forests and more broadly. And I'm sure that there is useful experience from the United States that could be shared here in Indonesia in the context of how to involve local communities in natural resource management. And then thirdly, just 2 months ago, a new draft policy was announced by the Biden administration to require the U.S. Forest Service to revise all of the forest management plans over national forests for how to manage old growth forests in the context of climate change. And so that's sort of a planning instrument that we will be moving forward with, and I think that same kind of exercise would be very relevant here in Indonesia. Quickly to the second question, no, palm oil plantations are not equivalent to natural forests. I think you knew the answer and you just wanted me to say it. And they're different in many ways, including the carbon stock. A humid tropical forest has just astronomical carbon density, and when it's a peatland forest, it's above ground and below ground, and just an amazing carbon store. And a palm oil plantation on mineral soils can't compete with that. And peatland soils, as you know, very complex ecology related to the hydrology of the area. And then and biodiversity is a big difference. The natural forest has enormous biodiversity, and palm oil plantation, quite simplified biodiversity, and not just terrestrial, but also aquatic, because the temperature of the aquatic environments is higher in a palm oil plantation, so it affects the aquatic biodiversity as well.
The second of your two questions was about, is reforestation needed? Well, I will defer to Ibu Nani for the numbers, but clearly if Indonesia is going to meet its net sink target, it requires not only reducing the emissions from forest loss, but also increasing the sequestration from forests restored. And certainly peatlands are an important part of that. But yes, and mangroves as well. There's a quite significant restoration agenda. So the answer to that is an easy yes. Thank you. Okay, I think do we have time for more questions? Kita masih punya waktu ya kayaknya. Mungkin nggak punya waktu, kayaknya udah habis. Tadi kayaknya masih 5 menit nggak ya? Nggak, sudah? Satu pertanyaan, oke. Oh banyak. Ini nggak ada yang perempuannya yang nanya. Tadi soalnya laki semua, oh ada satu itu perempuan di situ. Oke, silahkan. Terima kasih. Langsung ke pertanyaan saja ya. Namanya Mbak dan saya Azmi dari Bogor. Okay. Pertanyaannya kalau tadi awal kita ditanya di Slido apa kata yang merepresentasikan implementasi NBS? Mungkin pertanyaan saya adalah sebenarnya yang digunakan oleh pemerintah ataupun secara nasional apa yang menjadi indikator dari implementasi keberhasilan NBS itu? Terima kasih. Indikator. Baik, ini kayaknya karena cuma waktunya 3 menit, jadi langsung ini sepertinya ke Bu Nani ya yang ditanyain. Ya, pendek. Atau kalau yang lain mau nambahin silahkan kalau ada, enggak tidak. Iya, siapa namanya tadi Mbak? Azmi, ya Azmi dari Bogor. Iya, ya, jadi indikator suksesnya kalau dari pemerintah itu ada 2. Yang pertama, target dari pengurangan emisi GRK di dalam NDC yang diperjanjikan komitmen kita itu tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan nilai ekonomi karbonnya. Jadi karbon pricing ya kalau di dalam regulasi di Indonesianya itu bisa termanfaatkan dengan optimal, baik dalam hal domestik maupun juga kita bisa memanfaatkan dalam konteks kebutuhan internasional yang nantinya dananya bisa digunakan ya untuk membiayai program-program untuk mencapai volume net sink dan keberlanjutannya. Ya itu 2. Bu sekalian closing statement mungkin 1 kalimat aja kalau ada. Iya. Kita udah habis. Satu saja ya. Jadi kalau kita lihat bahwa kekayaan alam ini anugerah dan ini harus kita pelihara dan perlu keterlibatan pihak-pihak dalam hal ini termasuk juga teman-teman ya yang ada di sini. Jadi diharapkan terus supportnya dan satu yang saya mau titip bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh semua pihak bukan hanya pemerintah tapi semua pihak ini sebagai orang Indonesia kita perlu mengapresiasi, mengangkat hal yang baik supaya memotivasi agar lebih baik lagi. Baik, makasih terima semuanya kasih atas Ibu. supportnya. Silakan Francis, your closing statement, one sentence. So the world cannot succeed in protecting the climate from catastrophic climate change without Indonesia's success in the forest sector. Wow, So okay. we without are cheering for you to be successful and we are standing by to help in any way we can. Okay, thank you Mbak Inandia sekali. Sekarang benar ya. Ya, mungkin 3 kata instead of 1 sentence. Let's all continue hope to stay kritis, optimis, dan konstruktif. Tadi pertanyaannya bagus-bagus banget, and you need to continue asking those questions to private sector as well as government to make sure we progress. Terima kasih. Oke, Tenia. Menurutku mendukung ekowisata pesisir nih bisa berkontribusi. Jadi abis pulang dari sini cek di daerahnya masing-masing, siapa tahu ada teman-teman yang bisa kita dukung biar bisa menjadi implementer dari solusi-solusi yang diterapkan atau dikomunikasikan. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan lagi dulu yang meriah buat pembicara kita semuanya. Jadi memang kalau kita ngomongin soal solusi iklim, nature based solution ini sebenarnya banyak sih potensinya gitu Indonesia, asal kita
mau gitu ya, untuk mau bekerja sama, mau pinter, mau berkolaborasi dengan banyak pihak dan juga belajar sebenarnya untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan nature based solutions ini gitu, bahwa nature ini tapi bukan dimanfaatkannya untuk urusan cuan aja ya, tapi emang benar-benar tujuannya adalah untuk memproteksi nature gitu, untuk memproteksi lingkungan kita gitu. Saya mau ngambil ada tadi 3 kata dari Inandia yang mengatakan bahwa ada kan tadi potensi ya, aksi sama hasil gitu. Nah, itu tuh sebenarnya gitu kita ngelihat di Indonesia ini banyak gitu potensinya. Kita bisa lihat bahwa memang kita tuh punya kekayaan alam yang luar biasa sebenarnya, dan cantiknya Indonesia kan kita tuh termasuk negara yang emang termasuk yang paling cantik ya Bu ya di dunia, kan banyak tuh ada iya, dan kita itu negara ketiga terbesar yang punya hutan hujan tropis terbesar di dunia, itu aset. Dalam hal biodiversity kita kedua di dunia loh gitu, setelah Brazil gitu kekayaannya gitu, dan semua itu harus kita protect gitu semuanya, dan ini adalah untuk kelangsungan kita semua gitu, untuk masa depan kita gitu semuanya, untuk masa depan adik-adik yang tadi kebanyakan berada di 30 tahun di bawah 30 tahun ya usianya, jadi emang untuk masa depannya kita semua gitu di sini. Nah, ini gimana caranya kita bisa melihat potensi itu, lalu kemudian mengubahnya menjadi aksi, dan kemudian supaya bisa membuahkan hasil yang emang tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahkan juga untuk dunia, untuk bisa memerangi climate change itu tadi villainnya kan climate change, climate crisis ya villainnya. Jadi untuk memerangi itu kita yuk sama-sama kolaborasi untuk bisa nature based solution. Terima kasih, saya Nadia Hada, saya kembalikan pada MC. Terima kasih kami sampaikan kepada para panelis atas diskusi yang sungguh luar biasa. Jadi mari kita kembali berikan tepuk tangan yang meriah kepada para panelis. Sebelum mengakhiri sesi, kami ingin mengundang para panelis untuk berdiri di depan untuk pemberian cindera mata dan sesi foto bersama. Untuk kakak-kakak di sini mungkin boleh, maaf saya izin minta berdiri ke sini dulu. Ya. Kepada panitia saya izinkan untuk memberikan cindera mata. Kepada hadirin sekalian mungkin saya bisa minta tolong untuk duduk sebentar. Ya, agar tidak mengganggu sesi foto bersama. Saya minta tolong kepada panitia bagian dokumentasi untuk bersiap-siap. Nanti sesi foto akan dipandu oleh saya. Ya, mohon dibentangkan dan tunjukkan gambarnya. Ya. Mungkin kita ada 2 kamera, mungkin on my mark. Jadi 1, 2, 3. Ya. Mungkin geser dulu, kita last one, 2 kali. On my mark, 1, 2, ya. 1, 2, 3. Sekali lagi terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kepada hadirin sekalian. Saya mohon hadirin untuk tetap duduk di tempat duduk masing-masing, dan kepada para panelis kami ucapkan terima kasih sekali lagi, dan para panelis beserta timnya mungkin bisa meninggalkan ruangan. Kepada para LO, saya silakan untuk menemani para pembicara. For those with interpreter devices, please do not bring it with you. Please leave it on your seat, or you may return the devices to the table near the entrance. Thank you. Yes, absolutely. Okay.